Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang terhormat, mari kita lanjutkan perkuliahan kita mengenai ilmu sosial dan budaya dasar. Saya akan membicarakan kepada saudara-saudara semua untuk diperhatikan bahwa manusia itu sebagai makhluk termulia. Kalau dititik dari segi bentuk orisinnya maupun yang ada di sebaliknya, tidak berkelebihan kalau manusia menyatakan dirinya sebagai makhluk termulia di antara makhluk-makhluk lain ciptaan Tuhan. Atas kemurahan dan kemahakasiannya, manusia dibekali dengan peralatan hidup yang lengkap, sehingga tidak mengherankan jika corak kehidupan manusia lebih beragam dan lebih sempurna daripada kehidupan makhluk lain. Banyak bukti dapat ditunjukkan sebagai tanda kemuliaan atau keistimewaan manusia di antara makhluk-makhluk lain ciptaannya. Misalnya, 1. Semua unsur alam, termasuk makhluk-makhluk lain, dapat dikuasai manusia dan dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya. Yang nomor 2, manusia mampu mengatur perkembangan hidup makhluk lain dan menghindarkannya dari kepunahan. Nomor 3, manusia mampu mengusahakan agar apa yang ada di alam ini tidak saling meniadakan. Selanjutnya, manusia mampu mengubah apa yang ada di alam ini yang secara alamiah tidak bermanfaat menjadi bermanfaat, baik bagi keperluan hidup manusia sendiri maupun kehidupan pada umumnya. Seterusnya, manusia memiliki kreativitas, oleh karenanya mampu menciptakan benda-benda yang diperlukan dengan bentuk dan modal menutup keinginannya. Dengan demikian manusia memiliki rasa indah dan karenanya mampu menciptakan benda-benda seni yang dapat menambah kenikmatan hidup rohaninya. Sedangkan manusia memiliki alat untuk berkomunikasi dengan sesamanya yang disebut bahasa yang memungkinkan mereka dapat saling bertukar informasi demi kesempurnaan hidupnya bersama. Selanjutnya, bahwa manusia memiliki sarana pengatur kehidupan bersama yang disebut sopan santun atau tata susila yang memungkinkan terciptanya suasana kehidupan bersama yang tertib dan saling menghargai. Oleh sebab itu, manusia memiliki ilmu pengetahuan. Nah, ini kehebatan manusia yang termulia. Manusia memiliki ilmu pengetahuan yang karenanya kehidupan mereka makin berkembang dan makin sempurna. Sedangkan manusia memiliki pegangan hidup antar sesama demi kesejahteraan hidupnya. Di dunia, selain itu juga mengatur pergaulannya dengan Sang Pencipta demi kebahagiaan hidupnya di akhirat kelak. Oleh sebab itu, dari tanda-tanda keistimewaan di atas, bahwa manusia sesuai dengan firman Allah, yang artinya sesungguhnya telah aku ciptakan bahwa manusia itu dalam sebaik-baik ciptaan, kemudian akan aku kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan. Nah, ini contoh di dalam kehidupan yang hakiki, kehidupan manusia, memang kita harus selalu berbuat sesuai dengan iman dan berbuat kebajikan. Juga kepentingan-kepentingan orang lain lebih didahulukan. Sebaliknya sesuai dengan sifatnya sebagai benda ciptaan atau yang biasa disebut makhluk, manusia pasti memiliki kekurangan atau kelemahan. Sesungguhnya hanya Sang Pencipta jua yang maha sempurna. Hal ini perlu kita sadari sepenuhnya bukan supaya kita rendah diri, melainkan agar tahu diri. Dengan bekal tahu diri,
kita tidak akan menjadi sombong karena jabatan atau kekayaan atau kedudukan yang sedang melekat pada diri kita. Dalam segala hal manusia ini tidak lebih hanyalah sebagai penerima pemberian yang maha kuasa. Manusia hakikatnya hanyalah pemilik sementara dari apa yang sekarang melekat dan diakui sebagai predikat dirinya. Perasaan tahu diri hendaknya menjadikan manusia mengagungkan Sang Pencipta alam seisinya dan lebih-lebih mendekatkan dengan sesama makhluk. Hendaknya pula menjadi manusia yang berserah diri kepada Tuhan, yang selalu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, khususnya dan kepada makhluk lain pada umumnya. Maka hendaknya kita harus merenungkan bahwa segala sesuatu yang dilembahkan derajat kesempurnaan di dalam mengarungi kehidupan ini, manusia harus berbasis pada nilai-nilai moral agama. Oleh sebab itu, saya lebih lanjut mengatakan bahwa budaya sebagai sarana kemajuan. Filosof Hegel itu di dalam abad ke-19 membahas budaya sebagai keterasingan manusia dengan dirinya sendiri. Dalam berbudaya, manusia tak menerima begitu saja apa yang disediakan oleh alam, tetapi harus mampu mengubahnya dan mengembangkannya lebih lanjut. Dengan berbuat demikian itu, terjadi jurang antara manusia dengan diri yang dialaminya. Itulah yang dimaksud dengan keterlepasan atau keterasingan. Dan sebagai akibatnya terjadilah keaneka tegangan yang harus terus-menerus mendorong kemajuan budaya itu sendiri. Lain halnya dengan Van Persen, bahwa berusaha menjelaskan hal yang nampaknya serba bertentangan. Karena demikian pendapat Van Persen bahwa manusia dengan mengembangkan alam itu memasukkan dirinya ke dalam dirinya sendiri. Dan ini hanyalah dimungkinkan apabila ia sudah sadar bahwa dirinya berada di luar alam. Justru karena manusia itu tidak secara otomatis menyatukan diri dengan alam, tetapi melalui berbagai sarana. Maka lalu ia berbudaya. Dengan demikian, manusia menjadi mampu untuk membuat ketegangan dengan alam, dan dari ketegangan itu meletupkan api budaya. Budaya jadinya memasukkan atau tepatnya mencaplok dunia ke dalam wilayah manusia. Lalu dunia menjadi manusiawi. Lain halnya jika rumah, bangunan, dan sebagainya itu digerakkan dengan suatu bintang dan edaran musim dipelajari, melalui bahasa, benda-benda mendapatkan namanya masing-masing. Dalam pengalaman sejarah, umat manusia dikenal gejala-gejala kelelahan budaya. Kadang-kadang manusia mendambakan kehidupan bangsa primitif yang penuh dengan ritus, adat, hiasan, dan magi yang serba menarik. Orang jemu dengan budaya yang serba melelahkan ini dan ingin nikmat secara alami. Padahal bangsa primitif pun memiliki budaya, akan tetapi tak begitu rumit dan melelahkan manusia. Kadang-kadang orang mengira bahwa semakin maju budayanya, semakin banyak hal-hal yang menjadikan manusia itu kadangkala beremosi untuk mendapatkan hak yang sebesar-besarnya. Sudah selayaknya bahwa sehubungan paham di atas, Rousseau itu mengajak manusia kembali kepada alam. Alam itu sesuatu yang ideal, yang harus semakin didekati dan dicapainya oleh manusia. Juga dalam dunia modern sekarang bermunculan kecenderungan manusia untuk melarikan diri dari budaya dan kembali kepada alam.
Sehubungan dengan itu filosof Kleges mengatakan bahwa budaya merupakan bahaya bagi manusia sendiri. Karena budaya yang dimaksud umpama teknik peradaban, pabrik berasap, udara yang penuh dengan debu, kota yang kotor, hutan yang makin gundul, kediktatoran akal dan budi yang tamak. Bagi Kleges budaya itu menguasai, menyalahgunakan, menjajah dan mematikan. Kekuasaan budaya dilihatnya di mana-mana. Pengertian yang disebut oleh Begriffin, ini seorang sosiolog bangsa Jerman yang mengatakan bahwa hal-hal yang sempurna di alam ini harus dilakukan dengan peri kehidupan, perilaku, kesopanan, dan usaha bersama. Oleh sebab itu, manusia memang tak dapat hidup tanpa budaya yang memuat ancaman bagi dirinya sendiri. Berpikir untuk mengerti dan mengamati tak dapat dilepaskan dari dirinya. Sedangkan hidup secara alami yang penuh dengan berbagai jenis mistik hanya dapat diperoleh di latar belakang keberadaan sebagai manusia. Adapun yang dikatakan oleh Kleges dan beberapa filosof yang lain, memang ada benarnya juga. Yakni di dalam budaya sendiri kadang-kadang termuat kuasa-kuasa yang mengancam dan mampu menyeret manusia ke dalam jurang kerusakan. Sehubungan itu Franz dalam brosurnya berjudul Das Amberstadt-Kultur itu mengatakan dalam brosurnya yang lain masa depan kehidupan ditulisnya bahwa sumber budaya itu terdiri atas nafsu kemanusiaan dan kedaruratan atas atau situasi yang terserba terjepit. Yang pertama mendorongnya untuk bermasyarakat dan yang kedua mendorongnya untuk bekerja. Nah, bermasyarakat dan bekerja ini sebagai perwujudan kebudayaan yang dibuat oleh manusia. Sebab itu menunjukkan bahwa segala usaha budaya manusia itu, karena menurut pandangannya manusia adalah kehidupan yang serba harus dituruti antara hak dan kewajiban. Kadang-kala memang hak dan kewajiban itu tidak imbang. Kewajibannya yang tidak begitu penuh, tapi haknya yang diminta sepenuhnya. Nah, ini keseimbangan kewajiban dan hak di dalam nilai-nilai budaya memang harus dipersamakan. Itu antara lain. Oleh sebab itu, budaya itu selalu membutuhkan etika. Di dalam alam maupun budaya, tersembunyilah bahasa. Ditulis pula oleh tokoh reformasi Calvin yang mengatakan bahwa manusia dalam menelaah alam, budaya melihat di dalamnya untuk dosa itu juga. Ini dikatakan oleh Calvin. Sambil hidup di dalam budaya manusia, mengambil jarak dari budaya tersebut. Inilah yang dalam bahasa Jerman disebut oleh Calvin seorang Calvinis yang mengenal dan menjalani akses-akses kehidupan yang menarik di dalam kehidupan itu belum tentu sesuai dengan budaya yang dibuatnya sendiri. Oleh sebab itu Calvin sendiri masih mengakui bahwa seni itu penting bagi kehidupan manusia, tetapi harus cukup sederhana. Sehubungan dengan itu, Honderdal, ini juga budayawan, menyimpulkan bahwa budaya itu bagaimanapun merupakan bagian dari kehidupan manusia. Baik sebagai hal yang berharga sehingga harus dikejarnya, maupun sebagai yang tak berharga sehingga harus dijauhinya. Budaya dalam hal ini mirip dengan kekuasaan Tuhan. Sebetulnya Tuhan memberikan suatu kehidupan manusia itu memang perlu dipelajari sesuai dengan tindakan-tindakan kehidupan manusia itu sebagai makhluk hamba Tuhan yang harus kita dekati. Akan tetapi jika kita gegabah memandangnya sebagai sesama kita,
maka sikap ini akan mengancam kelestarian kita di dalam hal merenungi budaya itu. Karena budaya juga demikian, di samping membawa kemuliaan kepada kita, sekaligus kadang-kala juga membawa kemerosotan. Kalau budaya itu tidak dibarengi dengan suatu etika, moral, dan sebagainya. Budaya manusia menaklukkan alam, tetapi budaya tersebut juga dapat merusak alam. Alam dan budaya merupakan dua kutub yang saling memerlukan dan memberi ruang kehidupan bagi manusia. Budaya yang meluas dan meningkat, seperti halnya yang terdapat pada ilmu, cenderung membahayakan bagi manusia sendiri yang menciptakannya. Ekspansi yang hebat dari teknik menghasilkan imperialisme teknik sehingga mengancam budaya susila. Contohnya ini dulu di dalam hal perkakas itu sendiri merupakan perpanjangan tangan manusia. Akan tetapi kemudian manusia malah cenderung menjadi perpanjangan perkakasnya. Itu kadang-kadang kan tidak sesuai dengan budaya. Sehingga budaya dengan itu mengancam manusia. Onderda selanjutnya menunjukkan bahwa di masa sekarang kita dapat menghayati dua jenis ketidakkemanusiaannya di dalam alam ini kadang-kala tidak saling menghargai kepada manusia. Kadang-kala orang itu secara tidak langsung ingin dihargai sesuai dengan penghargaan dirinya sendiri, jati dirinya sendiri yang suka menolong dan memanfaatkan tenaga orang lain sekaligus diajak bermasyarakat untuk mempertahankan budaya itu sendiri. Sehingga seorang manusia dengan tata kerja robot dapat sekaligus hidup secara teknis dan etis pula. Untuk berkembangnya ruang hidup yang manusiawi tak dapat ditempuh jalan yang mengagungkan budayawi saja ataupun yang alami saja. Kedua-duanya harus ditempuh bersama, yakni alam dan budaya, di mana budaya itu sendiri tak boleh dijumbuhkan dengan teknik. Akan tetapi harus dihayati dalam cakupan ilmu, etika, dan seni. Sehubungan itu filosof Prancis Albert Schweitzer pernah mengatakan bahwa mengembangkan budaya tanpa pakai etika pasti membawa kehancuran. Sebab itu dianjurkan agar kita memperjuangkan mati-matian unsur etika itu dalam mendasari budaya sesuai dengan kehidupan kita yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral, agama, dan budaya itu sendiri. Demikian, saudara-saudara, kurang lebihnya mohon maaf, bisa dicermati, ini menjadi kajian di dalam ilmu sosial dan budaya dasar yang kelak kemudian hari akan sesuai dengan kehidupan manusia yang intelektual, manusia yang bermartabat, dan lain sebagainya. Itu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.